Kadang hidup terasa melelahkan, bukan karena beban yang terlalu berat, tetapi karena kita terlalu sering membawa beban yang bukan milik kita. Kita memikirkan pendapat orang, kita menebak-nebak pikiran mereka, kita mencoba menyesuaikan diri agar diterima. Padahal sejak awal, hidup tidak pernah menugaskanmu untuk menjadi versi terbaik di mata semua orang. Filsuf Stoik mengajarkan satu kebenaran sederhana. Kamu hanya bertanggung jawab atas tindakanmu, bukan atas penilaian orang lain. Namun dunia modern membalikkan prinsip itu. Kita diajari untuk terlihat sempurna, disukai, dipahami, diapresiasi. Dan tanpa sadar, kita menjadikan validasi sebagai oksigen. Masalahnya, semakin kamu bergantung pada validasi, semakin mudah hidupmu dikendalikan. Hari ini, kamu bahagia. Besok, kamu hancur. Semata-mata karena reaksi orang lain. Stoikisme tidak mengajarkan kebencian terhadap dunia. Ia mengajarkan kebebasan batin, kebebasan dari ketergantungan, karena kenyataannya tidak peduli sebaik apa kamu. Akan selalu ada orang yang salah paham. Tidak peduli setulus apa niatmu, akan selalu ada yang mencurigaimu. Tidak peduli sekeras apa kamu berusaha, akan selalu ada yang meremehkanmu. Dan itu bukan kegagalanmu. Itu adalah sifat dasar manusia. Marcus Aurelius menulis, mulailah pagi dengan mengingat, hari ini aku akan bertemu orang yang iri, egois, tidak sabar, dan tidak tahu berterima kasih. Bukan untuk menjadi sinis, tetapi untuk menjadi siap. Siap bahwa dunia tidak selalu ramah. Siap bahwa ekspektasi akan sering dilanggar. Dan saat kamu siap, kekecewaan, kehilangan kekuatannya. Banyak orang menderita, bukan karena hidupnya buruk, melainkan karena mereka mengharapkan hidup selalu adil. Stoikisme berkata, hidup tidak berjanji adil. Hidup hanya menjanjikan kesempatan untuk bertumbuh. Setiap hinaan adalah latihan. Setiap penolakan adalah latihan. Setiap ketidakadilan adalah latihan. Latihan untuk menguasai diri. Karena musuh terbesarmu bukan orang lain. Musuh terbesarmu adalah reaksi impulsifmu sendiri. Saat seseorang meremehkanmu, ada dua pilihan. Kamu terbakar atau kamu tenang. Saat seseorang mengkhianatimu, ada dua pilihan. Kamu tenggelam dalam dendam atau kamu melangkah pergi. Stoikisme memilih jalan yang ketiga. Mengerti, lalu melepaskan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena kedamaianmu terlalu mahal untuk dikorbankan. Kamu tidak harus menjelaskan siapa dirimu. Pohon tidak menjelaskan bahwa ia pohon. Matahari tidak membuktikan bahwa ia bersinar. Mereka tetap berdiri, tetap bersinar. Diam yang penuh martabat, lebih kuat daripada 1000 pembelaan diri. Semakin dewasa seseorang, semakin sedikit ia merasa perlu membuktikan apapun, karena ia sudah tahu nilainya. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin, bukan tentang menekan emosi, bukan tentang menjadi robot. Stoikisme adalah tentang memilih respons dengan sadar. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, kamu boleh terluka, tetapi kamu tidak wajib tinggal di sana. Perasaan datang sendiri, namun tinggal atau pergi adalah keputusan. Inilah kekuatan sejati. Bukan mengontrol dunia, tetapi mengontrol dirimu di dalam dunia. Banyak orang mengejar kekuasaan, padahal kekuasaan terbesar adalah tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing, tidak mudah goyah. Saat kamu berhenti bereaksi berlebihan, kamu menjadi langka, dan sesuatu yang langka selalu bernilai tinggi. Orang akan mencoba menguji batasmu, bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka penasaran seberapa jauh aku bisa mendorong orang ini. Jika setiap dorongan selalu mendapat reaksi, mereka akan terus mendorong. Namun saat mereka tidak mendapatkan apa-apa, perlahan mereka berhenti. Diam bukan kelemahan. Diam adalah kontrol. Kamu tidak perlu memenangkan setiap argumen, tidak perlu mengoreksi setiap kesalahan, tidak perlu membuktikan setiap tuduhan salah. Kadang kemenangan terbesar adalah tetap waras. Filsuf Epiktetus berkata, jika kamu ingin bebas, lepaskan keinginan untuk mengendalikan hal-hal di luar dirimu. Orang lain di luar kendalimu. Masa lalu di luar kendalimu. Pendapat di luar kendalimu. Energi yang kamu buang untuk hal-hal itu adalah energi yang dicuri dari pertumbuhanmu. Alihkan fokusmu. Bangun disiplin. Bangun karakter. Bangun ketenangan. Biarkan dunia ribut. Kamu tetap stabil. Karena pada akhirnya,
orang yang paling berbahaya, bukan yang berteriak paling keras, tetapi yang tenang, konsisten, dan tidak bisa digoyahkan. Jadilah orang itu, bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk menghormati dirimu sendiri. Kamu berhak atas hidup yang damai. Kamu berhak atas pikiran yang tenang. Kamu berhak atas jarak dari hal-hal yang meracuni jiwamu. Tidak semua orang harus kamu pertahankan. Tidak semua hubungan harus diselamatkan. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Pilih pertempuran yang membuatmu tumbuh. Tinggalkan yang membuatmu hancur. Dan ingat ini, kamu tidak tertinggal. Kamu tidak gagal. Kamu tidak rusak. Kamu sedang ditempa. Setiap hari, kamu bertahan tanpa menyerah. Itu sudah bukti. Kekuatan terus berjalan, terus diam-diam menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya, kedamaian batin lebih berharga daripada tepuk tangan siapapun.